Apple dan hacker elektronik. Assalamualaikum semua, selamat datang kembali di channel Arif Adipu. Saya Arif Adi Purwanto dan hari ini kita akan berbicara tentang Apple dan hacker elektronik. Kenal Apple berarti kita kenal dengan Steve Jobs. Jobs berperan penting dalam kemajuan Apple dan anggapan ini tidaklah salah karena Jobs berperan dalam kepemimpinan dan pandai dalam berdiplomasi untuk mendapatkan investor. Tetapi selain itu kita harus mengenal siapa itu Steve Woz, yang mana dia adalah hacker elektronik dan tidak kalah penting dalam kemajuan Apple, terutama Apple One dan Apple II. Woz lahir 11 Agustus 1950 di California, adalah salah satu pendiri Apple Computer dan dianggap sebagai desainer utama Apple pertama. Seorang dermawan terkenal yang membantu mendirikan berbagai lembaga sosial. Woz adalah seorang insinyur dan selalu menginspirasi rasa ingin tahu putranya untuk belajar dengan beberapa proyek pemeran sains. Woz mendapatkan lisensi radio ham di kelas 6 dan membuat mesin penambah atau pengurang untuk menghitung aritmatika biner dan di kelas 8. Woz muda adalah orang yang suka iseng atau jenius dan menulis program pertamanya dalam versinya sendiri di Universitas Colorado. Woz merancang komputer pertama krim soda komputer yang sebanding dengan Altair pada saat dia berusia 18 tahun. Woz memulai kursus di universitas di mana dia dikenal kepada Steve Jobs oleh seorang teman. Jobs yang masih duduk di bangku sekolah menengah atas dan 4 tahun lebih muda. Proyek pertama mereka adalah Blue Box yang memungkinkan pengguna melakukan panggilan telepon jarak jauh secara gratis. Karir dan penelitian awal. Pada tahun 1973, Woz keluar dari perguruan tinggi untuk memulai merancang kalkulator, namun ia terus mengerjakan proyek sampingan. Salah satu proyek tersebut adalah Apple One. Woz membuat desain pertama Apple One di kantornya. Dia bekerja sama dengan kelompok pengguna informal, berbagi skema dan membagikan kodenya. Jobs tidak mempunyai masukan terhadap pembangunan awal, namun ia adalah visioner dari proyek tersebut, mendiskusikan peningkatan dan menghasilkan sejumlah uang investasi. Mereka menandatangani surat kemitraan pada tanggal 1 April 1976 dan mulai menjual Apple One dengan harga $666 per komputer. Pada tahun yang sama, Woz mulai merancang Apple II. Pada tahun 1977, Apple II diperkenalkan ke publik di West Coast Computer Fair. Itu adalah kesuksesan yang menakjubkan, bahkan dengan harga yang sangat mahal, yaitu 1.298, terjual 100.000 unit dalam 3 tahun. Jobs membuka kantor bisnis pertamanya dan Woz akhirnya berhenti dari pekerjaannya di Happy. Woz telah diakui oleh semua orang termasuk Steve Jobs sebagai desainer utama Apple One dan Apple II. Apple II adalah jajaran komputer pribadi pertama yang sukses secara komersial, dilengkapi dengan unit kepemrosesan pusat, keyboard grafis berwarna, dan drive flop disk. Pada tanggal 7 Februari 1981, Woz menabrakkan pesawat bermesin tunggalnya di California, sebuah peristiwa yang menyebabkan Woz kehilangan ingatannya untuk sementara. Pada tingkat yang lebih dalam, hal itu tentu saja mengubah hidupnya. Setelah kecelakaan itu, Woz meninggalkan Apple dan kembali untuk menyelesaikan gelarnya di bidang teknik elektro atau ilmu komputer. Tetapi keluar lagi karena kurikulumnya terbatas. Dia dianugerahi gelar sarjana pada tahun 1986 dan sejak itu ia dianugerahi berbagai gelar dari institusi. Woz kembali bekerja untuk Apple untuk jangka waktu singkat antara tahun 1983 dan 1985. Selama waktu itu, dia sangat mempengaruhi desain komputer Apple Macintosh, komputer rumah pertama yang sukses dengan antarmuka grafis yang digerakkan oleh mouse. Dia masih memiliki peran seremonial di perusahaan dengan harga mengatakan, "Saya menyimpan sedikit sisa gaji sampai hari ini karena disitulah setiap kesetiaan harus selamanya." Pada tahun 1987, ia membuat remote universal pertama. Pada tahun 2007, Woz menerbitkan autobiografinya yang masuk dalam daftar buku terlaris The New York Times. Antara tahun 2009 dan 2014, ia dipekerjakan sebagai ilmuwan Diffusion, sebuah perusahaan perangkat keras dan perangkat lunak komputer
yang diakuisisi oleh SanDisk Corporation. Dia kemudian menjadi kepala ilmuwan di perusahaan virtual data ditutup pada tahun 2018. Woz telah menikah 4 kali dengan Alice Robertson dan Candice Clark, Susan Malkern, dan Janet Hill. Dia memiliki 3 anak dan semuanya itu dari pernikahannya dengan Candice Clark. Woz dianugerahi National Model of Technology oleh Presiden Ronald Reagan pada tahun 1985. Penghargaan tertinggi yang dianugerahkan kepada para inovator terkemuka Amerika. Pada tahun 2010, pada tahun 2000, ia dilantik dalam Inventors Hall of Fame yang dianugerahi penghargaan bergengsi Heinz Award untuk teknologi, ekonomi, dan ketenagakerjaan karena seorang diri merancang komputer pribadi pertama dan kemudian mengarahkan minat seumur hidupnya terhadap matematika dan elektronik ke arah penerbangan. Api kegembiraan untuk pendidikan pada siswa sekolah dasar dan guru mereka. Itulah kisah Steve Woz. Untuk kesimpulan, selalu ingat bahwa rintangan adalah bagian alami dari perjalanan menuju kesuksesan. Dengan berdoa kepada Allah serta diiringi ikhtiar, tentu kita bisa memperoleh kesuksesan. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.